Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat nggak? Kita bertemu lagi nih di Mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, materi yang bakal kita bahas adalah sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Pada abad ke-8, dunia Islam mengalami transformasi besar dengan munculnya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini menggantikan dinasti Umayyah, membawa era baru yang dikenal sebagai masa keemasan Islam. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Umayyah menjadi pemicu utama. Pemerintahan Umayyah yang memerintah dari tahun 661 hingga 750 Masehi sering dianggap tidak adil dan berpihak hanya pada bangsa Arab, sehingga menciptakan perasaan ketidakadilan di kalangan non-Arab Muslim. Gerakan revolusioner mulai berkembang di berbagai wilayah, terutama di Khurasan, Persia. Khurasan menjadi pusat oposisi terhadap Umayyah karena di wilayah ini banyak berkumpul masyarakat yang merasa termarginalkan oleh kebijakan Umayyah. Keluarga Abbasiyah yang merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, mengambil peran penting dalam gerakan ini. Mereka menjanjikan pemerintahan yang lebih inklusif dan adil, menarik simpati dari berbagai kelompok etnis dan agama. Pada tahun 747 Masehi, pemberontakan besar dipimpin oleh Abu Muslim, seorang jenderal yang setia kepada keluarga Abbasiyah. Abu Muslim menggunakan strategi militer yang cerdas dan efektif, serta memanfaatkan ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Umayyah. Pemberontakan ini tidak hanya berfokus pada pertempuran fisik, tetapi juga menggunakan propaganda yang kuat untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil menarik dukungan luas. Puncak dari perjuangan ini terjadi pada tahun 750 Masehi, ketika pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan tentara Umayyah dalam pertempuran Zab. Pertempuran ini berakhir dengan tewasnya Khalifah Umayyah terakhir, Marwan II. Kekalahan ini menandai runtuhnya kekuasaan Umayyah dan naiknya dinasti Abbasiyah ke tampuk kekuasaan. Keberhasilan ini merupakan titik balik dalam sejarah Islam, membawa perubahan besar dalam struktur politik dan sosial dunia Islam. Abdullah Al-Safa dinyatakan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Salah satu tindakan pertama Al-Safa adalah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Damaskus ke Kufah. Namun penggantinya Al-Mansur kemudian memindahkan ibu kota ke Baghdad. Pemindahan ini tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga strategis, karena Baghdad berada di lokasi yang lebih sentral dan strategis untuk mengendalikan wilayah kekhalifahan yang luas. Baghdad segera berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang megah. Kota ini menjadi rumah bagi Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini cendekiawan dari berbagai latar belakang etnis dan agama bekerja sama menerjemahkan karya-karya ilmiah Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Hasil dari kolaborasi ini adalah kemajuan besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, dunia Islam mengalami masa keemasan yang luar biasa. Banyak penemuan penting dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat yang lahir pada masa ini. Misalnya, Al-Khwarizmi, seorang matematikawan Persia yang bekerja di Baghdad, mengembangkan konsep aljabar dan memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia barat. Kontribusi seperti ini menempatkan dunia Islam di garis depan pengembangan ilmu pengetahuan global. Dinasti Abbasiyah tidak hanya membawa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam seni dan budaya. Arsitektur Islam berkembang pesat,
dengan bangunan megah seperti Masjid Samara dan istana-istana megah di Baghdad. Seni kaligrafi dan seni hias juga mencapai puncaknya, mencerminkan kemegahan dan keindahan peradaban Islam pada masa itu. Kekhalifahan Abbasiyah juga dikenal karena toleransi religiusnya, memungkinkan kerjasama yang harmonis antara berbagai kelompok agama. Namun, seperti semua dinasti besar, dinasti Abbasiyah juga mengalami masa kemunduran. Pada abad ke-10, kekuasaan mereka mulai melemah karena berbagai faktor internal dan eksternal. Meskipun demikian, warisan intelektual dan budaya yang ditinggalkan oleh Abbasiyah terus memberikan pengaruh yang besar. Karya-karya ilmiah dan budaya dari masa keemasan Abbasiyah menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban di kemudian hari. Lahirnya dinasti Abbasiyah menandai era baru dalam sejarah Islam yang penuh dengan kemajuan dan perkembangan, meski pada akhirnya mereka juga mengalami kemunduran. Warisan yang ditinggalkan oleh dinasti Abbasiyah masih dirasakan hingga hari ini, dari Baghdad yang gemerlap hingga karya-karya ilmiah yang berpengaruh. Dinasti Abbasiyah telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pelopor zaman keemasan Islam. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa kebudayaan dan ilmu pengetahuan dapat berkembang pesat dalam lingkungan yang inklusif dan terbuka. Keruntuhan dinasti Abbasiyah yang terjadi pada tahun 1258 Masehi menandai akhirnya dari salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dinasti Abbasiyah yang sebelumnya memimpin dunia Islam selama 5 abad menghadapi tekanan internal dan eksternal yang mengarah pada runtuhnya kekhalifahan mereka. Penyebab utama keruntuhan ini meliputi persaingan kekuatan internal, perpecahan dalam keluarga Abbasiyah, dan serangan dari luar. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan tentang materi lahirnya dinasti Abbasiyah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.